Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang gerak vertikal. Gerak vertikal merupakan salah satu contoh gerak dari GLBB. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang gerak lurus. Seperti yang sudah kalian pelajari, gerak lurus itu dibagi dua. Ada gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Pertama kita bahas dulu tentang GLB. Di sini ada kata beraturan. Apanya sih yang beraturan tuh? Perhatikan contoh berikut. Misalkan kalian berangkat dari rumah ke sekolah menggunakan kendaraan dengan kecepatan 50 km per jam. Kalau geraknya GLB itu, berarti selama di perjalanan kecepatan kalian selalu 50 km per jam. Nah, dari sini bisa kelihatan kalau GLB itu yang beraturan nilainya yaitu kecepatannya. Berarti bisa disimpulkan untuk gerak GLB, V atau kecepatannya itu konstan atau tetap. Jika V konstan, maka nilai A sama dengan 0. A itu percepatan. Percepatan itu perubahan kecepatan per waktu. Nah, kalau kita lihat di gambar, apakah ada perubahan kecepatan? Enggak ya, makanya di sini nilai A-nya sama dengan 0, karena kecepatannya tetap. Untuk GLB persamaannya hanya satu, yaitu S sama dengan V dikali T. S-nya perpindahan, V-nya kecepatan, dan T-nya itu waktu. Sekarang lanjut ke GLBB. Contohnya seperti ini. Misalkan kalian berangkat dari rumah ke sekolah. Waktu baru jalan, kecepatannya itu 20 km per jam. Namun 1 detik kemudian, kecepatannya bertambah jadi 40 km per jam. Lalu 1 detik kemudian lagi, kecepatannya menjadi 60 km per jam. 1 detik kemudian lagi jadi 80 km per jam. Nah, dari sini bisa kelihatan kalau GLBB itu kecepatannya berubah-ubah, tapi berubahnya juga beraturan. Makanya di sini disebut gerak lurus berubah beraturan. Berarti untuk GLBB bisa disimpulkan bahwa nilai V-nya itu berubah. Dan nilai A-nya itu konstan. Ingat, A itu percepatan, yaitu perubahan kecepatan per waktu. Untuk GLBB, persamaannya ada 3. VT sama dengan V0 plus minus AT. Persamaan kedua S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Dan persamaan ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS. VT itu kecepatan akhir. V0 yaitu kecepatan awal. A itu percepatan, T itu waktu, dan S itu jarak. Nah, jadi kalau nanti kalian mengerjakan soal, harusnya tuh dilihat dulu nih si bendanya bergerak dengan kecepatan konstan atau kecepatannya berubah-ubah. Kalau kecepatannya konstan atau tetap, berarti dia tuh termasuk GLB. Kalau GLB itu nggak usah bingung, persamaannya cuma satu, cuma yang ini. Nanti kalau kecepatannya berubah-ubah, berarti gerak benda tersebut termasuk ke GLBB. Nah, kalau di GLBB ada 3 persamaan. Nanti tinggal kalian tebak pakai persamaan yang mana, bergantung yang diketahui dan ditanyakan. Untuk tanda, kapan menggunakan negatif, gini aja. Kalau kecepatan bendanya bertambah, atau benda bergerak semakin cepat, berarti pakai tanda positif. Kalau benda bergerak dengan kecepatan yang semakin berkurang atau melambat, berarti menggunakan tanda negatif. Gerak vertikal. Sekarang kita masuk ke intinya tentang gerak vertikal. Gerak vertikal yaitu gerak dalam arah vertikal atau tegak lurus permukaan bumi. Mudahnya gini aja, gerak vertikal itu gerak yang kalau nggak ke atas ya ke bawah gitu. Nah, karena geraknya itu vertikal, tegak lurus permukaan bumi, makanya nilai percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi yang nilainya mendekati 10 m per s kuadrat. Karena geraknya dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, gerak vertikal ini dibagi menjadi 3. Ada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Yang pertama kita akan bahas gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda dengan sendirinya, tanpa kecepatan awal, atau V0 sama dengan 0. Maksud dari gerak tanpa kecepatan awal itu apa sih? Bayangkan kalian menjatuhkan sebuah benda dari ketinggian tertentu. Kalau jatuhnya itu
jatuh bebas atau gerak jatuh bebas berarti saat kalian jatuhkan sama kalian itu tidak dikasih gaya awal atau enggak dikasih tenaga. Jadi dilepaskan begitu saja. Nah, gerak yang kayak gitu, yang dilepaskan begitu saja termasuk gerak jatuh bebas. Contoh lainnya yaitu yang terjun payung. Atau ada juga buah yang lepas dari tangkainya. Ketika buah lepas dari tangkainya kan jatuh dengan sendirinya ya. Terus, ini juga contoh yang tadi. Ketika kalian menjatuhkan benda dari ketinggian tertentu. Untuk gerak jatuh bebas, nilai percepatannya itu positif A sama dengan positif G. Kenapa positif? Bayangkan, kalian menjatuhkan benda dari ketinggian tertentu ke bawah. Kalau benda gerak ke bawah, geraknya semakin cepat apa semakin lambat? Tentu semakin cepat. Makanya tandanya positif. Nah, kenapa benda bergeraknya semakin cepat? Karena geraknya searah sama gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Jadi bendanya itu gerak ke bawah, gravitasi bumi juga ke bawah, atau gaya tarik bumi juga ke bawah. Makanya tandanya positif. Dan geraknya semakin cepat. Persamaan untuk gerak jatuh bebas jadi seperti ini. Ini tuh awalnya dari persamaan GLBB. Cuman A-nya diganti dengan G. Di sini kan awalnya A, tapi jadi G, ini juga jadi G, ini juga jadi G. Lalu tandanya menjadi positif. Contoh soal gerak jatuh bebas. Sebuah bola dilepaskan dari atas sebuah gedung. Waktu yang diperlukan bola setelah dilepaskan sampai menyentuh tanah adalah 3 sekon. Jika gravitasinya 10, maka tentukan kecepatan bola ketika menyentuh tanah, dan B, ketinggian gedung tersebut. Biar lebih kebayang, kita gambarkan dulu permasalahannya. Nah, kayak gini, bolanya dilepaskan dari atas gedung. Nah, di sini ada kata-kata dilepaskan. Kalau dilepas ada kata-kata kayak gini, kalian tuh harus bisa menyimpulkan geraknya itu gerak jatuh bebas. Berarti V0-nya sama dengan 0. Jadi di soal tuh nggak akan dikasih tahu V0-nya sama dengan 0. Tapi kalian tuh harus menyimpulkan sendiri. Kalau gerak jatuh bebas berarti V0-nya sama dengan 0. Terus, di sini waktu bola menyentuh tanah yaitu 3 sekon. Diperlukan waktu 3 sekon. Berarti T-nya 3 sekon. Yang A ditanyakan kecepatan bola ketika menyentuh tanah. Berarti pas di sini, karena di sini V0, berarti yang ditanyakan itu VT yang di sini. Terus yang B ditanyakan ketinggian gedung tersebut. Di sini ketinggian kita simbolkan dengan S. Jadi sama aja kayak jarak, karena satuannya sama-sama meter. Nanti kalau kalian baca di buku, pasti simbolnya tuh beda. S itu jadi H atau jadi Y. Itu tuh sama aja, pokoknya yang satuan meter termasuk S. Jadi nggak usah bingung. Kita pakai simbol S aja ya. Kalau pakai simbol H nanti kesannya banyak rumus, padahal mah rumusnya itu aja. Kita kerjakan yang A dulu. Ditanyakan VT dari persamaan 1, 2, 3. Gunakan persamaan yang mana? Tentu saja persamaan yang ada VT-nya. Kalau nggak persamaan 1 berarti persamaan 3. Kalau persamaan 2 nggak ada VT, jadi jangan dipilih. Nah, di antara 1 sama 3, pilih yang mana? Kita lihat yang diketahuinya. Ada V0, ada T, terus ada G juga. Tentu pakai persamaan 1. VT sama dengan V0 ditambah GT. Nah, kalau sudah begini tinggal masukkan angkanya. VT-nya ditanyakan, V0-nya 0, G-nya 10, T-nya 3. Jadi kayak gini. Berarti tinggal dikalikan 10 dikali 3, yaitu 30 meter per sekon. Lanjut yang B. B itu ditanyakan ketinggian atau S. Berarti kita cari persamaan yang ada S-nya. Kalau nggak persamaan 2, berarti persamaan 3. Kalau kita lihat yang diketahui, bisa dipakai dua-duanya ya. Persamaan 2 atau persamaan 3. Hasilnya pasti sama aja. Tapi untuk sekarang kita coba pakai persamaan 2. S sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. V0-nya 0, T-nya 3, setengah G-nya 10, T-nya 3. Jangan lupa pakai kuadrat. Nah, yang ini kan habis 0 ya, coret. Hasil perkalian ini yaitu 45. Berarti ketinggian gedung tersebut adalah 45 meter. Selanjutnya ke gerak vertikal yang kedua, yaitu gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak benda yang mula-mula dilempar vertikal ke atas, atau dengan kata lain, benda mempunyai kecepatan awal yang arahnya ke atas. Jadi kalau gerak vertikal ke atas, dia itu punya kecepatan awal. Karena kalau dilemparkan ke atas pasti perlu gaya ya, perlu tenaga. Jadi pasti ada kecepatan awalnya. Untuk gerak vertikal ke atas, nilai percepatannya itu negatif. Kenapa negatif? Karena
Logikanya kalau benda dilempar ke atas, geraknya semakin cepat apa semakin lambat? Tentu saja semakin lambat. Makanya tandanya negatif. Nah, kenapa benda yang dilempar ke atas geraknya semakin lambat? Karena geraknya itu berlawanan dengan gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Jadi bendanya gerak ke atas, kalau gaya gravitasinya mah ke bawah, kan berlawanan tuh, makanya dia semakin lambat. Nah, ciri dari gerak vertikal ke atas yaitu pertama dia punya kecepatan awal. Terus kan benda tuh gerak terus ke atas. Nanti tuh si bolanya sampai nih di titik tertinggi. Ketika di titik tertinggi, nilai kecepatannya itu sama dengan 0. Berarti dia tuh kayak diam sesaat di titik tertinggi. Nanti udah diam sesaat, dia pasti sisanya bergerak turun ke bawah. Gitu. Makanya di sini benda tuh bisa gerak ke bawah lagi pas udah dilempar ke atas, karena pas di titik tertinggi V-nya 0. Berarti dia tuh nggak bisa gerak ke atas lagi, makanya sisanya dia gerak ke bawah. Kuncinya ini, berarti di titik tertinggi kecepatannya itu sama dengan 0. Untuk persamaan gerak vertikal ke atas, A-nya kita ganti G ya, dari persamaan GLBB yang awal, ini jadi G, terus tandanya kita gunakan yang negatif. Karena tadi bendanya bergerak semakin lambat. Contoh soal gerak vertikal ke atas. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan 15 meter per sekon. Jika gravitasinya 10, tentukan tinggi maksimum yang dicapai batu dan B lama batu di udara. Kita gambarkan dulu permasalahannya biar lebih kebayang. Jadi batunya dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan 15 m per sekon. Berarti 15 m per s ini dia tuh kecepatan awalnya V0. V0 sama dengan 15 m per s. Terus dia tuh kan gerak ke atas sampai di titik tertinggi di sini. Ingat, benda tuh diam sesaat, berarti V-nya sama dengan 0. Udah gitu, udah sampai di titik tertinggi, dia bergerak ke bawah sampai jatuh lagi ke tanah. Nah, yang ditanyakan itu S, tinggi maksimumnya. Berarti dari sini ke sini jaraknya berapa? Terus lama batu di udara. Ingat, lama batu di udara mah berarti gerak batunya itu dari tanah terus ke titik tertinggi, terus kembali lagi ke tanah. Jadi sampai turun lagi, bukan pas naik saja. Sekarang kita kerjakan yang A dulu. Berarti ditanyakan S. Tinggi maksimum S. Kira-kira pakai persamaan yang mana? Di sini diketahui V0, Vt, dan G. Berarti cari persamaan yang ada S-nya. Kalau nggak persamaan 2, berarti persamaan 3. Di antara 2 sama 3 pakai yang mana? Pakainya yang persamaan 3. Soalnya kalau yang persamaan 2 ada variabel T atau waktu. Kan di sini nggak diketahui waktu ya. Jadi hindari persamaan 2. Berarti kita pakai persamaan 3. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GS. Tinggal masukkan angkanya. Vt-nya 0. V0-nya 15. Jangan lupa pakai kuadrat. Dikurangi 2 dikali 10. Dikali 10 dikali S yang ditanyakan. Berarti 15 kuadrat itu 225 dikurangi 20S. Nah, negatif 20S-nya ini pindah ruas ya ke kiri. Tandanya berubah jadi positif. Jadi 20S sama dengan 225. Berarti S sama dengan 225 dibagi 20, yaitu 11,25 meter. Berarti tinggi maksimum yang dicapai batu itu 11,25 meter. Lanjut yang D, lama batu di udara. Jadi ingat ya, lama batu tuh batunya dari tanah kembali lagi ke tanah. Tapi kita itu cari waktu dari tanah ke titik tertinggi dulu aja. Berarti yang ditanyakan tuh T ya. Kira-kira pakai persamaan yang mana? Tentu yang ada variabel T-nya. Kalau nggak persamaan 1, persamaan 2. Bisa dipakai ya dua-duanya. Cuman kalau persamaan 2 tuh ada T kuadratnya. Jadi nanti ngitungnya lebih ribet. Jadi lebih baik kita pilih persamaan 1. Yaitu Vt sama dengan V0 dikurangi Gt. Vt-nya itu 0. V0-nya 15 dikurangi, karena benda gerak ke atas ya, geraknya semakin lambat, makanya pakai tanda negatif. G-nya 10 dikali T. Negatif 10T-nya pindah ruas ke kiri, jadi positif. 10T sama dengan 15, berarti T sama dengan 15 dibagi 10, yaitu 1,5 sekon. 1,5 sekon itu gerak batu dari tanah ke titik tertinggi. Nah, terus gimana nih waktu dari titik tertinggi ke tanah lagi? Karena kita anggap hambatan udara itu nggak ada, atau gesekan dengan udara itu diabaikan, jadi
waktu buat gerak naik sama dengan waktu untuk turun. Berarti ke atas itu 1,5 sekon, ke bawah juga 1,5 sekon. Berarti waktu totalnya tinggal dijumlahkan, 1,5 ditambah 1,5, yaitu 3 sekon. Selanjutnya, gerak vertikal yang ketiga, yaitu gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang dilempar ke bawah dan diberi kecepatan awal yang arahnya ke bawah. Di sini ada kecepatan awalnya. Untuk gerak vertikal ke bawah ada kecepatan awal. Nilai percepatan benda positif. A sama dengan positif G. Kenapa positif? Bayangkan benda kalau dilempar ke bawah geraknya makin cepat apa makin lambat? Tentu makin cepat. Berarti tandanya positif. Kenapa makin cepat? Tadi ya, karena geraknya searah sama gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Contohnya ini, kalau kalian sedang mendribble bola basket, kan ketika mendribble kalian tuh pakai gaya ya, agak ditekan si bolanya. Nah, itu tuh berarti dikasih kecepatan awal. Untuk persamaannya, jadi seperti ini. A-nya diganti G, kayak tadi, terus tandanya positif. Lalu apa perbedaan GJB dan gerak vertikal ke bawah? GJB itu gerak jatuh bebas. Perbedaannya itu ada di kecepatan awal. Kalau gerak jatuh bebas, dia itu nggak ada kecepatan awal. V0-nya sama dengan 0. Kalau gerak vertikal ke bawah, dia punya kecepatan awal. V0-nya nilainya suatu angka, tidak sama dengan 0. Bedanya di situ, di kecepatan awal. Jadi kalau gerak jatuh bebas mah geraknya tuh kayak dijatuhin, dilepaskan tanpa dikasih gaya awal. Kalau gerak vertikal ke bawah mah pas dijatuhkan tuh dikasih gaya, dikasih tenaga sama kitanya. Kayak gitu. Contoh soal gerak vertikal ke bawah. Seorang anak melempar bola tenis vertikal ke bawah dari atap rumahnya dengan kecepatan 5 meter per sekon. Setelah 1,5 sekon kemudian, dia mendengar bunyi bola mengenai tanah. Tentukan A. kecepatan bola menembus tanah, dan B. tinggi atap rumahnya. Kita gambarkan dulu. Nah, mirip ya sama yang gerak jatuh bebas. Bedanya di sini ada kecepatan awal, yaitu nilainya 5 meter per sekon. Terus di sini waktu dari atas gedung sampai tanah, yaitu 1,5 sekon. Terus yang A ditanyakan itu kecepatan bola menembus tanah, berarti kecepatan pasti sini, atau kita simbolkan dengan VT. Dan B, tinggi atap rumah. Tinggi satuannya meter, berarti termasuk S ya. Makanya di sini ditanyakan S simbolnya itu. Kita kerjakan yang A dulu, VT yang dicari. Pakai persamaan yang mana? Yang ada VT-nya. Berarti kalau nggak persamaan 1, persamaan 3. Pilih yang mana? Persamaan 1. Karena di sini ada waktu. Kalau persamaan 3 mah ada S-nya. S-nya belum diketahui. Berarti pakai persamaan 1, VT sama dengan V0 ditambah GT. VT-nya dicari, V0-nya 5, G-nya 10. Walaupun di sini nggak dituliskan gravitasinya 10, kita simpulkan G-nya itu 10 aja. T-nya 1,5, tinggal dikalikan. 1,5 dikali 10 yaitu 15 ya. Berarti 5 ditambah 15 yaitu 20 M per S. Lanjut yang B. Tinggi atap rumahnya yang ditanyakan S. Berarti kita pakai persamaan yang ada S-nya. Kalau nggak persamaan 2, persamaan 3. Kan tadi udah dipakai ya persamaan 2. Sekarang kita coba yang persamaan 3. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GS. VT-nya tadi udah diperoleh ya dari poin A, yaitu 20. V0-nya yang ini 5. 2G-nya 10, S-nya ditanyakan. Tinggal dikuadratkan dulu, ini jadi 400 sama dengan 25 ditambah 20S. Nah, 25-nya itu pindahkan ke ruas kiri. Jadi biar di kanan itu tinggal yang ada variabel S-nya aja. 400 kurangi 25 sama dengan 20S. Itu 375 sama dengan 20S. Berarti S 375 dibagi 20, yaitu 18,75 meter. Berarti ini tinggi atap rumahnya. 18,75 meter. Jadi kalian cukup menghafalkan persamaan GLBB saja. Tidak usah dihafal misalnya gerak jatuh bebas positif, gerak vertikal ke atas negatif, gerak vertikal ke bawah positif. Nggak usah kayak gitu. Cukup dilihat aja gerak benda semakin cepat apa semakin lambat. Kalau benda dijatuhkan ke bawah, geraknya kan semakin cepat, makanya tandanya positif. Kalau benda dilemparkan ke atas, geraknya semakin lambat, makanya tandanya negatif. Jadi cukup pakai logika saja. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.